Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara bisa dimanapun saat sedang menyaksikan channel Siaran Agung Post Group bersama saya Sarifudin Basri, Esikom Ilkop, kameramen Amelia Sudah mampir. Saat ini kami sedang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir bertemu dengan Kepala Dinas Pak Dr. Gigi Sayadi serta Bapak Dr. Gigi Suryadi ya MKes, dan didampingi oleh 3 pembantu beliau. Nanti tolong Pak Suryadi perkenalkan tugas di mana dan jabatannya apa. Untuk sekarang ini Pak Suryadi, kita ketahui bahwa kita zaman inovasi. Sudah 3 tahun Ogan Ilir mengikuti lomba inovasi. Bahkan tahun kedua, tahun sampai sekarang sudah masih menunggu pengumuman. Insya Allah menjadi nomor 1 di Indonesia. Dan maka dengan itu, dengan Pak Suryadi kami minta inovasi apa yang Bapak lancarkan di meminit Dinas Kesehatan ini beserta komponen-komponennya. Untuk itu Pak Suryadi, tapi sebelum itu tolong Bapak perkenalkan ibu-ibu yang mendampingi Bapak. Silakan Pak Suryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Saya Dr. Gigi Suryadi Mukzal, Magister Kesehatan, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, yang diberi amanah oleh Bapak Bupati untuk menakodai Dinas Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir. Saat ini saya didampingi oleh beberapa staf dari bidang pelayanan kesehatan, dari bidang pemberantasan dan pengendalian penyakit, dari bidang P2P juga, pemberantasan dan pengendalian penyakit. Jadi terkait dengan yang disampaikan tadi, bahwa Dinas Kesehatan di era inovasi ini, memang kami selaku pelayanan di bidang kesehatan, kami juga berusaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memunculkan ataupun menggerakkan kegiatan pelayanan kesehatan ini dengan inovasi-inovasi yang ada. Diharapkan dengan inovasi-inovasi ini pelayanan kesehatan itu dapat lebih efektif, lebih efisien. Permasalahan-permasalahan yang ada di pelayanan kesehatan itu dapat kita selesaikan dengan efektif dan efisien juga, mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada di bidang kesehatan itu juga mendorong kita untuk terus melakukan inovasi-inovasi, sehingga dengan inovasi ini juga diharapkan akan terjadi percepatan pelayanan, Pak. Ya. Itu mungkin tujuan-tujuan dari inovasi yang kami buat. Ya, memang betul tadi disampaikan bahwa untuk tahun 2025 Dinas Kesehatan ini mendapatkan predikat OPD terbaik kedua dalam hal inovasi-inovasi yang dibuat. Inovasi-inovasi yang ada ini selain yang ada di Dinas Kesehatan juga tersebar di 25 puskesmas yang ada. Ya. Jadi di setiap puskesmas kami dorong, kami minta untuk melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan permasalahan-permasalahan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang ada di puskesmas masing-masing. Ya, mungkin itu kalau secara jumlah tahun ini. Ya. Kalau inovasi ini memang kami cukup banyak, Pak. Ya. Sarifudin, ya. Tetapi kemarin yang kami sampaikan karena kalau kita hitung satu puskesmas itu ada lebih dari 1 ataupun 2 inovasi. Ya. Jadi cukup banyak inovasi yang kami buat, baik untuk oleh teman-teman puskesmas. Cuman ini kan inovasi-inovasi ini juga kita lakukan screening ataupun penyaringan, yang mana inovasi yang layak yang kami usulkan. Yang belum layak ini akan kami lakukan perbaikan-perbaikan untuk kami usulkan di tahun-tahun ke depan. Inovasi ini kan intinya pelayanan, peningkatan pelayanan dan peralatan. Mungkin itu. Ada 25 puskesmas, ya, Pak. Semuanya efektif.
Ya. Dari 25 puskesmas yang ada di bawah naungan Dinas Kesehatan, ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada, dan ada beberapa kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Ya. Nah, jadi puskesmas-puskesmas ini semuanya ini melakukan ataupun membuat inovasi yang kami arahkan, gitu kan. Ada yang satu, ada yang lebih, gitu Pak. Puskesmas itu lain dari Pustu ya? Beda Pak. Kalau Pustu itu kan memang unit yang ada di bawah puskesmas. Artinya masih dia dalam lingkup puskesmas. Bagaimana dengan rumah sakit? Untuk rumah sakit sesuai dengan struktur organisasi rumah sakit yang memang secara aturan ataupun regulasi bahwa rumah sakit itu adalah organisasi bersifat kekhususan ya Pak ya. Jadi memang mereka diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan ataupun SDM dan peralatan sendiri. Tetapi secara garis besar mereka tetap membuat pertanggungjawaban itu ke Dinas Kesehatan selaku pertanggung jawab bidang kesehatan di kabupaten. Menurut pengamatan dokter, rumah sakit kita ini sudah lengkap belum? Kalau bicara rumah sakit, memang saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir ini berstatus tipe C dengan jumlah tempat tidur kurang lebih 100 tempat tidur, yang mana saat ini rumah sakit terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Ogan Ilir. Nah, terkait dengan sarana prasarana, memang Pak Bupati selalu meningkatkan pemenuhan sarana prasarana. Jadi untuk tahun ini Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir itu terus melengkapi sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan ataupun standar yang ada. Tahun ini kita membangun unit PICU itu Pediatric Intensive Care Unit, yaitu ICU untuk anak-anak dan bayi. Kemudian pembangunan gedung CT scan yang mana nanti di tahun berikutnya mudah-mudahan rumah sakit kita sudah dilengkapi dengan peralatan CT scan. Kemudian dengan standar-standar pelayanan yang lainnya. Dan juga untuk tahun-tahun berikutnya Pak Bupati memang konsen untuk meningkatkan mutu pelayanan dan cakupan pelayanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, yang mana nanti akan kita sesuaikan dengan standar pelayanan yang ada, khususnya untuk pelayanan rawat inap Pak. Jadi rawat inap ini ada 12 standar, yaitu KRIS namanya Pak. Jadi kelas rawat inap standar. Nah, untuk tahun ini sudah beberapa dipenuhi, yang masih belum memenuhi nanti insya Allah di tahun-tahun ke depan Pak Bupati konsen untuk pemenuhan pelayanan kelas rawat inap standar ini. Artinya puskesmas ini berbicara soal rujukan. Dari puskesmas segala penyakit itu bisa ke rumah sakit. Bisa. Rumah sakit kita. Jadi secara hierarki pelayanan kesehatan itu pelayanan kesehatan berjenjang, Pak. Jadi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama itu apabila untuk pelayanan-pelayanan yang tidak mampu dilakukan di puskesmas, itu puskesmas bisa merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, Pak. Selain dari itu saya terpaksa buka juga masih ada puskesmas yang tidak merujuk ke rumah sakit kita, tapi merujuk ke Palembang atau rumah sakit lain. Bagaimana menurut pandangan dokter? Untuk memang secara rujukan itu berjenjang. Yang jelas dari puskesmas itu bisa merujuk ke rumah sakit tipe D ataupun tipe C, Pak. Nah, terkait dengan rujukan inilah menjadi tantangan untuk Rumah Sakit Umum Daerah, bagaimana puskesmas ini bisa merujuk pasiennya ke Rumah Sakit Umum Daerah kita. Dengan ini selain bisa menghidupi ataupun Rumah Sakit Umum Daerah, juga akan lebih mempermudah masyarakat. Karena secara koordinasi ini akan lebih, walaupun mungkin secara aturan ataupun regulasi ini dimungkinkan untuk puskesmas merujuk ke rumah sakit lain. Tapi ini juga dengan pertimbangan mungkin jarak, Pak.
Jadi mungkin beberapa puskesmas yang dekat arah ke Palembang, itu mungkin mereka secara geografis, secara jarak itu mereka memilih, kan? Lebih memilih ke rumah sakit yang ada di sekitarnya, yaitu di Palembang. Ini tidak menyalahi aturan, tapi ke depan dengan peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan, kita harapkan puskesmas-puskesmas yang ada di Ogan Ilir ataupun klinik-klinik yang ada di Ogan Ilir ini dapat merujuk kebutuhan pelayanan kesehatan itu ke rumah sakit umum daerah. Iya. Harapan kita kan demikian, Pak Bupati juga mengharapkan semua rujukan itu lewat Kabupaten Ogan Ilir, rumah sakit Ogan Ilir, tapi yang bisa ditangani, gitu kira. Tapi saya kira puskesmas sudah bisa membaca apa bisa ditangani atau tidak. Selama ini masih sering melenceng ke rumah sakit luar, sehingga rumah sakit kita seolah di nomor 2 kan. Tapi mudah-mudahan ke depan di bawah Pak Dokter ini bisa teratasi. Oke, tahan dulu Pak Dokter, saya ingin ke Ibu sebelah. Silakan Ibu sebelah, dengan siapa namanya, jabatannya apa, dan inovasinya seperti apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadin, Bapak izin perkenalkan, saya Yanti, perwakilan dari bidang pencegahan dan pengendalian penyakit P2P. Saya selaku subkoordinator program penyakit tidak menular kesehatan jiwa dan nafsa. Terkait inovasi Pak, di program penyakit tidak menular, kami seperti dijelaskan Pak Kadin, ada dari 25 puskesmas yang menerapkan inovasi terkait penyakit tidak menular. Ini ada beberapa puskesmas seperti contohnya inovasi itu berjudul S-Lilin PTM. S-Lilin PTM itu kepanjangan dari screening keliling penyakit tidak menular. Ini sudah dilakukan semua oleh teman-teman di puskesmas Pak, melakukan screening penyakit tidak menular seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus, terus jantung, pokoknya semua penyakit-penyakit tidak menular itu sudah dilakukan inovasi dengan melakukan screening kepada masyarakat. Tapi tetap saja Ibu mengadakan kontrol ke puskesmas. Iya, tetap sebulan sekali atau berapa? Setiap kita ada laporan Pak. Setiap ada laporan. Setiap bulan kita ada pelaporan dari puskesmas terkait laporan-laporan penyakit, dan kita juga ada aplikasi untuk melakukan penginputan data seputaran penyakit tidak menular. Kalau soal obat-obatan bagaimana? Obat-obatan lengkap Pak. Lengkap ya. Terima kasih Bu. Iya, sama Pak. Atau masih ada lagi yang perlu Ibu sampaikan? Masuk fasilitas? Cukup Pak, kalau untuk fasilitas untuk penyakit tidak menular, alhamdulillah untuk BMHP itu untuk cek screening gula darah kami lengkap, untuk pengadaan dari dana DAK Dinas Kesehatan juga lengkap, di puskesmas juga lengkap untuk melakukan screening gula darah. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nanti saya tanyakan dengan Ibu sebelah. Silakan Bu, nama dan jabatan. Terima kasih. Saya Susi Andriani, Eskepners Mkes. Saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Di bidang kami alur pelayanan puskesmas Pak. Kami megang manajemen puskesmas. Dan kami ada harus percepatan ini sih sebetulnya, program percepatan program Pak Presiden CKG, cek kesehatan gratis. Termasuk tenaga kerjanya? Pelayanan itu alur pelayanan lebih mutu pelayanan puskesmas. Jadi mulai dari pendaftaran sampai dia selesai dirujuk gitu. Itu UGD juga itu masuk di kami bidang pelayanan Pak. Kita juga ada program CKG Pak, cek kesehatan gratis yang setiap hari sekarang sesuai dengan arahan Bapak Kepala Dinas, kita ngecek untuk cakupan CKG, cek kesehatan gratis ini setiap hari. Kita sudah mencapai 20% dari seluruh sasaran jumlah penduduk Ogan Ilir. Itu dari jumlah penduduk ya? Iya, dari jumlah penduduk. Kalau di kita, di kami mempunyai strategi untuk pelayanan Fasiankes ya, pelayanan kesehatan ini. Kalau di kami itu penekanan di bagian pendaftaran di depan, di alur, kalau di alur pelayanan bagian depan itu front office-nya itu kami lakukan penguatan Pak, dengan melakukan screening dan informasi di meja informasi depan bagian puskesmas. Kalau untuk pelayanan yang lain yang untuk rujukan itu kami
tanggap daruratnya itu kita ke gawat daruratnya kita ada PSC 119 di sana. Untuk strategi yang lain, inovasi sebetulnya inovasi ada di kami Pak, di pelayanan kami. Kami meminta semua puskesmas minimal 1 inovasi untuk permasalahan kesehatan yang ada di puskesmas masing-masing. Tentunya beda kan Pak, satu puskesmas beda permasalahannya, tentu beda inovasi dan strateginya. Kalau pelayanan artinya termasuk ambulan ada ya? Ambulan ya, ambulan. Setiap puskesmas ada ambulan. Ada, semua puskesmas ada ambulan. Iya, semuanya aktif. Semuanya aktif. Itu ada. Ada yang lain, peralatan-peralatan yang lain, fasilitas yang lain. Fasilitas yang lain kalau dia kan semua puskesmas kita nggak semuanya UGD 24 jam Pak. Ada yang UGD saja tapi dia nggak 24 jam. Tapi untuk puskesmas yang UGD-nya 24 jam itu kita pasti ada ambulan, ada tim PSC-nya yang siap siaga. Terus untuk kelengkapan ambulan juga kami pantau karena harus ada oksigen dan lain-lain. Hambatan-hambatan yang pernah terjadi? Oh banyak Pak. Banyak pasti tentunya kadang kalau contohnya ada satu puskesmas yang jumlah kunjungannya tinggi, kadang-kadang kita jadi pinjem ambulan desa dulu untuk ngerujuk gitu ya. Misalnya sedang ada ngerujuk, ambulannya nggak ada, kunjungannya banyak, sering terjadi seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, kita ada tim ini ya Pak, ada grup OGD-nya, jadi kita bisa menggunakan dari puskesmas tetangga atau puskesmas ambulan desa. Artinya dipastikan bisa tertangani. Iya, insya Allah bisa tertangani. Masih ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan. Itu saja kalau alur pelayanan kita. Kalau tenaga medisnya? Tenaga medisnya untuk saat ini Pak, memang ada kemarin waktu kita P3K, waktu banyak penerimaan P3K, banyak juga terjadi ketimpangan ya Pak ya, karena rata-rata yang di UGD itu anak teman-teman honorer. Waktu diterima P3K jadi ada ketimpangan, tetapi sudah kita atasi dengan pengaturan jadwal jaga. Ketimpangan itu seperti apa? Karena dia P3K, lulus P3K, jadi UGD-nya jadi pindah kan tempatnya, dia nggak ngambil di puskesmas yang sama. Iya, karena status dia nggak lagi jadi petugas di sana, dia pindah ke puskesmas lain, tentu ada ketimpangan yang jaga siapa. Jadi tapi sekarang sudah mulai bisa adaptasi sih, udah diganti. Fasilitas bagaimana? Kalau fasilitas rata-rata yang UGD kita sudah ada IKG Pak, IKG sudah ada, alat-alat emergensinya yang insya Allah cukup, emergency kit sudah ada, sudah dilengkapin. Ada klasifikasi pelayanan, orang tua, manula, segala macam. Iya, ada Pak, itu di pelayanan. Memang pelayanan tentu disabilitas itu kita penempatan untuk pasien infeksi dan non infeksi juga kita bedakan. Kalau bisa dipresentasikan berapa persen pelayanan untuk manula dengan yang bukan manula? Kalau persentase justru banyak yang manula ya Pak ya. Kalau datang kunjungan karena kita ada pelayanan lansia ya. Jadi lumayan cukup tinggi, di setiap puskesmas beda-beda. Kalau rawat inap di puskesmas, berapa puskesmas yang rawat inap? Rawat inap kita 6. Melayani rawat inap itu ada 6 puskesmas. Termasuk Timbangan ya? Timbangan enggak? Tidak. Jadi puskesmas Timbangan dan Indralaya dulunya rawat inap, karena dia dekat dengan rumah sakit, jaraknya sesuai dengan Permenkes, itu jaraknya kurang dari 5 kilo ya dengan jarak rumah sakit, jadi tidak boleh jadi rawat inap. Ada puskesmas Timbangan, ada Indralaya ya? Indralaya enggak rawat inap. Enggak rawat inap. Dua-dua enggak rawat inap. Dulunya rawat inap, tapi karena Permenkes jadi enggak rawat inap. Karena kenapa itu tidak rawat inap? Karena aksesnya dekat dengan rumah sakit. Rumah sakit. Dan dia termasuk perkotaan. Arti 6 itu ada di kecamatan ya? Iya, ada di kecamatan Sungai Lebung. Masih ingat kecamatan apa? Sungai Lebung, Puskesmas Muara Kuang, Puskesmas Payaraman, Tanjung Raja, yang jauh-jauh Pak. Yang jauh-jauh. Yang dari aksesnya dari rumah sakit. Pasiennya yang mudah, yang sulit dijangkau. Untuk pelayanan puskesmas biasa, seandainya ada yang perlu rawat inap, mereka rujuk lah. Kita rujuk Pak. Kita rujuk. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, perkenalkan
Saya Ira Salianti, pengelola program TB Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. Ya. Untuk inovasi, ada beberapa puskesmas yang menjalankan inovasi, Pak. Ya. Antara lain Jenita Tidak Butuh Cinta, yang artinya jemput layani penderita TBC. Ya. Ada Tank Top, tangkap terduga orang penderita TB Ibu paru. khusus TBC ya? Khusus TBC. Ya. Khusus TBC. Ya. COD, cek dan temukan pasien TB, obati sampai tuntas, dan diawasi pasien minum obat. TBC itu masih menjadi ancaman sekarang? Iya, bahkan menjadi program nasional. Program nasional. Iya, iya. Setahu saya masih kecil, TBC itu memang mengerikan. Iya, tapi benar. Setelah itu agak redup. Sekarang menjadi program prioritas, Presiden Prabowo. Iya. Terhadap mereka penderita-penderita seperti itu bagaimana pelayanannya? Pelayanan kalau kami di puskesmas, kami melakukan pemeriksaan kepada terduga TB yang dilakukan melalui pemeriksaan dahak, yang bisa dilakukan di 4 puskesmas rujukan TCM, dan seluruh puskesmas bisa melakukan follow up pengobatan TBC yang dan 4 pelayanan yang mempunyai layanan TCM, 1 puskesmas Tanjung Raja, 2 puskesmas Tanjung Batu, 3 puskesmas Tambang Rambang, 4 rumah sakit RSUD Ogan Ilir. Kalau gejalanya apa TBC itu? Gejala seperti yang kita ketahui, gejala TB, pasien mengalami batuk lebih dari 2 minggu, mengalami penurunan berat badan, mengalami demam pada malam hari, berkeringat pada malam hari tanpa beraktivitas, bisa kita masukkan sebagai pasien terduga TBC dan dapat kita lakukan pemeriksaan dahak. Kalau soal merokok, ada efek ke TBC? Bisa juga. Bisa. Berpengaruh, Pak. Berpengaruh ya? Iya. Ya. Tapi ada artinya dari jenis yang lain ada? Ada. Contohnya? Kami juga ada kerjasama dengan program lain, Pak. Pemeriksaan pasien pasien HIV, dilakukan pemeriksaan TB, dan pasien DM diperiksa TB. Artinya, maaf ngomong ini, sipilis itu masuk ibu? Sipilis, iya, sipilis masuk. Ya, masih ada itu? Masih ada, Pak. Masih, termasuk TBC juga masih banyak? Masih banyak, Pak. Data yang kami punya, Pak, untuk pasien TB ada untuk kasusnya berjumlah 956. Wah, tapi itu seluruh Ogan Ilir ya? Iya, seluruh Ogan Ilir. Ya, kalau di persentase sedikit ya? Sedikit, 20%-an. Ya. Di sini juga, Pak, kami ada indikator pasien memulai pengobatan yang targetnya 90%, sudah kita capai sampai 89,23%. Angka keberhasilan pengobatan TB 90, harusnya 90%, sekarang sudah mencapai 81,80%. Artinya targetnya hampir tercapai? Iya, hampir tercapai, Pak. Iya, mudah-mudahan akhir tahun. Iya, insya Allah, Pak. Ya. Fasilitas bagaimana? Fasilitas alhamdulillah, Pak, terpenuhi. Selain kami pengadaan dari Dinas Kesehatan, kami juga disupport dari Dinas Kesehatan Provinsi. Termasuk obat-obatan? Obat-obatan dan BMHP lainnya. Iya. Saya, tapi mungkin ke dokter tahu siapa ya. Saya pernah dengar orang yang dipatok ular itu tidak ada obatnya. Apa memang benar, Pak Dokter? Sudah ada. Jawab enggak, Pak? Izin, Pak. Iya, kalau vaksin abu bisa ular sudah ada, Pak. Sudah ada di Ogan Ilir.
alhamdulillah, bukan alhamdulillah Pak ya, tapi waktu ada pasien yang terpatuk ular, sudah bisa kita tangani Pak dengan ke rumah sakit RSUD Ogan Ilir, tetapi memang vaksinnya itu dari kita Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Iya, artinya setiap puskesmas ada dikirim itu, walaupun tidak setiap hari kena patuk ular itu. Kalau sementara yang kami ketahui Pak, vaksin bisa ular itu bisa ular. Kita melapor dulu Pak. Oh. Tapi kita stok di Dinas Kesehatan ada, dan di Dinas Provinsi pun ada. Artinya persiapan kita ada? Iya ada Pak persiapan. Paling waktu waktu misalnya 2 jam ditunggukan, diantisipasi selama 2 jam mengambil di mana gitu. Gitu ya. Oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup Pak. Ibu yang sebelah? Cukup Pak. Sudah ya. Pak Dokter, mendengar ini senang rasanya. Kita semua pemirsa juga pasti mendengar ini, mengetahui, termasuk puskesmas di kecamatan, tapi masih banyak seperti yang saya katakan tadi, rujukan ini masih banyak bidan desa kita juga kan. Nah, banyak yang dari bidan desa, dari kesehatan yang lain itu merujuk ke pihak lain. Bagaimana ke depan? Ya, izin Mbak. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi terkait dengan rujukan, bicara rujukan ini memang secara hierarkis berjenjang. Jadi dari puskesmas itu merujuk ke rumah sakit. Untuk pilihan rujukan ini memang secara aturan ini tidak ada pembatasan harus dirujukan ke suatu tempat tertentu. Tetapi ini bicara mutu pelayanan, Pak. Jadi kami khususnya Dinas Kesehatan Ogan Ilir dan Rumah Sakit Umum Daerah ini semakin meningkatkan pelayanan, Pak. Jadi apapun kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat itu kami berusaha memenuhi, baik pemenuhan secara sarana prasarana, kemudian mutu layanan, kemudian dan hal-hal yang lainnya, sehingga diharapkan masyarakat yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir ini dapat terlayani dengan baik, kemudian memiliki kesan yang baik, Pak, sehingga kedepannya mereka untuk rujukan itu mereka bisa memilih ke Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir dan rumah sakit puskesmas yang ada di Ogan Ilir juga untuk melakukan rujukan apapun kebutuhan pelayanan itu, karena itu sudah ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, itu bisa merujuk ke Ogan Ilir. Itu Pak. Ya, untuk 25 puskesmas tadi, apakah tenaga dokternya, tenaga perawat, bidan, semua lengkap? Ya, untuk SDM kesehatan itu memang data yang tercatat di kita itu ada 612 PNS, 479 tenaga P3K. Jadi dengan penambahan tenaga P3K ini cukup besar, dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh puskesmas terkait dengan SDM ini bisa terpenuhi, Pak. Khususnya untuk nakes medis itu di dokter dari 25 puskesmas yang ada itu seluruh puskesmas sudah ada tenaga medis dokter, Pak. Iya. Sudah ada, tapi belum tentu mencukupi. Iya, kalau secara standar memang masih ada beberapa puskesmas yang belum memenuhi standar cukupan, Pak. Tapi kalau secara jumlah dari 25 itu semua sudah ada. Jadi inilah tantangan kita ke depan, bagaimana program Pak Bupati untuk pemenuhan SDM kesehatan, khususnya tenaga-tenaga medis ini, Pak. Kalau perawat dan bidan cukup, insya Allah. Artinya SDM dokternya Siap. Yang perlu ditambah. Ditambah. Ini mudah-mudahan Pak Bupati mendengar, mungkin bukan menjadi keluhan, tapi perlu penambahan. Siap. Itu. Masih ada lagi yang perlu disampaikan, Pak Dokter? Saya pikir cukup, Pak. Apa yang sudah kami sampaikan dan teman-teman tambahkan tadi terkait dengan tupoksi dinas kesehatan dan pelayan-pelayan yang ada di puskesmas, juga termasuk inovasi-inovasi yang kami buat ke depan. Mohon doa dan supportnya terkait dengan pelayanan kesehatan khususnya yang ada di puskesmas dan rumah sakit. Kami terus melakukan pembenahan
baik itu dari sisi pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan, dan juga dukungan dari Bapak Bupati terkait dengan pemenuhan sarana prasarana dan SDM juga. Ya, luar biasa, kasih tolong. Pemirsa, sudah 30 menit kami berbicara di sini. Dari waktu yang singkat sudah banyak hal yang kita dapat. Mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi pelayanan kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.